Su'ul khatimah ini bermacam-macam. Ada yang paling berat. Su'ul khatimah ini adalah seseorang mati keluar dari Islam. Sewaktu dia akhir-akhir hayatnya, dia melepaskan Islam. Ini su'ul khatimah yang paling berat. Ada pula su'ul khatimah disebut orang-orang yang di akhir hayatnya itu memikirkan hal-hal duniawi. Sewaktu dia memikirkan duniawi atau mengerjakan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka dia mati, itu pun bisa disebut dengan su'ul khatimah. Makna daripada kalam Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Maut wa'lam bi annaka kan an qaribin mayyitun fadhkur mamataka wakhsha su'al masra'i. Ketahuilah, dalam waktu dekat engkau akan menjadi mayit. Maka ingatlah kematianmu dan takutlah akan kematian yang buruk. Artinya, takutlah kematian yang buruk itu maksudnya su'ul khatimah. Setiap perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita lakukan berpeluang menyirit orang yang melakukannya kepada su'ul khatimah itu. Jadi su'ul khatimah artinya kesudahan hidup yang buruk itu akibat daripada bertumpuk-tumpuknya dosa, bertumpuk-tumpuknya maksiat, lalu membawa dia kepada akhir yang buruk, akhir yang jahat. Su'ul khatimah ini bermacam-macam. Ada yang paling berat. Su'ul khatimah ini adalah seseorang mati keluar dari Islam. Sewaktu dia akhir-akhir hayatnya, dia melepaskan Islam. Ini su'ul khatimah yang paling berat. Ada pula su'ul khatimah disebut orang-orang yang di akhir hayatnya itu memikirkan hal-hal duniawi. Sewaktu dia memikirkan duniawi atau mengerjakan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka dia mati, itu pun bisa disebut dengan su'ul khatimah. Tetapi tingkatannya lebih intim daripada orang yang mati keluar daripada agama Islam. Jadi setiap perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu berpotensi atau berpeluang untuk menyirit kepada su'ul khatimah. Oleh para ulama disebutkan ada beberapa dosa-dosa besar, baik yang zahir ataupun yang batin, yang sangat berpeluang, yang sangat berpotensi membawa pelakunya kepada su'ul khatimah itu. Jadi ada dosa yang kuat tarikannya membawa kita kepada su'ul khatimah. Ada yang zahir dan ada yang batin. Yang pertama mereka menyebutkan adalah dosa yang bisa membawa kita kepada su'ul khatimah itu adalah pertama tarkus salah, meninggalkan sembahyang.
Maksudnya dia mati masih ada sembahyang yang ditinggalkannya. Nah, ini orang jelas sudah matinya tidak dalam keadaan husnul khatimah. Sebabnya sembahyang itu adalah tiang agama. Apabila tiang ini kada tegak, maka yang lainnya pun kada bisa tegak. Nah, orang yang meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja, maka segala amal kebaikannya ditolak oleh Allah. Jadi meninggalkan sembahyang fardu itu sangat menarik seseorang kepada mati su'ul khatimah. Yang kedua, man'uz zakah, mencegah zakat. Orang ini bagaimanapun salehnya, beribadahnya kepada Allah, tetapi dia tidak membayar zakat, atau membayar zakat cuma tidak semestinya. Nah, ini orang sangat juga berpeluang su'ul khatimah. Disebutkan dalam satu kisah hikayat pada masa Syekh Abu Yusuf Muhammad Al-Firyabi. Tetangga, artinya kada jauh rumah dari Sidin, ada orang mati beberapa hari yang telah lalu. Lalu Sidin ini hendak bertakziah, hendak meilangi kepada keluarga nang kematian tadi. Sampai di rumah itu, dan sanaknya si mayit itu terus-menerus menangis. Diberi nasihat, disabari, tetap menangis. Jadi ujar Syekh tadi, kenapa engkau menangis? Itu kematian adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita semuaan pasti mati. Kenapa ikan maka sampai beberapa hari ini menangis kada sing ampihan? Jadi ujar laki-laki tadi menjawab, ulun ini menangis bukan karena takut kematian itu kada. Masalahnya ulun ini menangis sedih, sakit hati terus menerus ini sewaktu menguburakan kakak ulun itu. Sewaktu mengubur kakak itu, orang bulikan, ulun tinggal dikubur membacakan sesuatu daripada Quran. Nah, begitu membaca ulun mendengar, waktu membaca Quran itu ulun mendengar ada teriakan di dalam kubur ini minta tolong. Dalam kubur kakak ulun itu ada teriakan, tolong, tolong, keluarkan aku dari tempat ini. Jadi ujarnya begitu aku mendengar teriakan itu, langsung aku berpikir hendak membongkar kubur itu. Kubongkar kubur tadi lawan tangan aja, nah kukut. Begitu beberapa kukutan, tangan terumpat hangit. Nah, mengeluarkan laki-laki di tangannya, nah lagi tangan ulun hangit. Karena membongkar belum sampai ke bawah lagi, ini beberapa kali bongkaran. Jadi kenapa garang ujar Syekh tadi, maka demikian halnya. Nah, kakak ulun tuh orangnya orang penyembahyang, orang beribadat, cuma dalam hal berzakat Sidin itu kada diris. Nah, jadi di sini jelas menunjukkan bahwa orang yang tidak berzakat atau berzakat namun kada sesuai dengan aturannya itu sangat membawa dia kepada su'ul khatimah. Man'uz zakat. Yang ketiga, tarkul hajj ma'al qudrati alaih. Kada naik haji padahal mampu.
kada naik haji padahal mampu. Ini kalaunya mati, nah matinya su'ul khatimah. Hadis Rasulullah mengatakan, man malaka zadan wa rahilatan thumma lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniya. Orang yang mampu naik haji tapi dia tidak naik haji, maka tidak mengapa dia mati dalam keadaan agama Yahudi atau agama Nasrani. Orang nang kaina naik haji, mati padahal mampu, itu matinya berbahaya, su'ul khatimah. Yang keempat lagi, tarkul jumu'ati awil jamaah bighairi uzrin syar'i. Orang al-israru ala tarkil jum'ati awil jamaah bighairi uzrin syar'iyyin, orang yang mengakali, orang yang terus menerus kada sembahyang Jumat, zuhur saja umpamanya, Jumat kada ke masjid. Atau orang yang terus menerus, artinya selalu sembahyang fardu 5 waktu itu kada berjamaah. Nya berjumat aja, cuma sembahyang fardu kada mau berjamaah kayak orang ke masjid, ke langgar, kada mau di rumah tuh bang seumuran. Nah ini orang sangat berpeluang matinya su'ul khatimah. Ibnu Mas'ud mengatakan daripada Rasulullah, man sarrahu ayyalqallah ghadan muslima falyuhafiz ala hadhihi salawat haitsu yunada bihinna. Siapa yang ingin bertemu Allah besok dalam keadaan Islam, muslim, hendaklah dia memelihara sembahyang 5 waktu berjamaah. Jadi pahamannya apa? Orang-orang nang sembahyangnya kada berjamaah itu, ini dikhawatirkan nantinya bertemu Allah kada dalam keadaan muslim. Nah, ada hadis Rasulullah yang mengatakan Allah menjamin selamat, Allah menjamin lulus liwat pada siratal mustaqim orang-orang yang menjadikan masjid itu rumahnya. Artinya apa? Orang yang selalu sembahyang berjamaah itu dijamin oleh Allah lulus di siratal mustaqim. Artinya kada gugur. Nah kalau kita perhatikan itu hadis dengan keadaan kita, banyak nang gugur pada nang lulus. Nah, kita melihat di kampung umpamanya, di kampung tuh ada umpamanya 50 kakak. 50 kakak tuh 50 kepala keluarga. Di situ ada musala, ada langgar. Paling-paling nang turun kada sampai separuh. Bisa kosong, juhurnya asarnya kada dalam berjamaahnya di hutan orangnya. Sibuk dengan pekerjaannya. Berarti menunjukkan apa? Bahwa di siratal mustaqim itu banyak nang gugur. Orang-orang nang aktif sembahyang berjamaah itu dijamin oleh Allah lulus di siratal mustaqim. Kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu macam hujan, jaminan uzur syar'i ngarannya, atau sakit ini sakit nang menurut syara, lain sakit nang ukuran kita, sakit nang menurut syara. Ini kada kau berjalan ke masjid karena lumpuh umpamanya, nah, itu uzur syara. Atau ingat takut keamanannya kalau dia tulak ke masjid, ke musala, nah itu uzur syara. Selama kada ada uzur syara, ya macam itu tadi, dia menyirit seseorang
kepada su'ul khatimah, meninggalkan sembahyang berjamaah. Hanya ada hadis Rasulullah, orang yang selalu sembahyang berjamaah itu artinya orang-orang yang bulang-bulik masjid itu, jadi Nabi saksikan, pastikan bahwa dia orang yang beriman. Yang kelima, dosa yang sangat berpeluang membawa kepada su'ul khatimah adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu bapak. Ini sangat menarik kepada su'ul khatimah. Walaupun ahli ibadah, penyembahyang, pemuasa, penyumbang, sosialnya tinggi, tapi lawan ibu bapaknya durhaka. Ini dicontohkan oleh Allah, dibuktikan pada zaman Rasulullah, sahabat beliau yang bernama Alqamah. Alqamah, orang yang ahli ibadah, orang yang tiap hari bertemu Rasulullah, orang yang sembahyang 5 waktu bersama Rasulullah, orang yang berjihad dengan Rasulullah. Tapi begitu dia mati, hendak mati itu kada menerima ditalkinkan zikir, kada menyahut, mulutnya kaku, kada kau menyebut kalimat la ilaha illallah. Teliti diteliti, sekalinya apa? Ibunya sakit hati dengan tingkah lakunya Alqamah. Nah, padahal ini sahabatnya Rasulullah yang ibadahnya sudah kada diragukan lagi itu. Tapi karena dia durhaka dengan kedua orang tuanya, su'ul khatimah. Untung orang tuanya memaafkan, meridai dia, sehingga dia bisa mengucap la ilaha illallah. Alqamah. Yang keenam, yang sangat berpeluang juga membawa kepada su'ul khatimah, qat'ur rahim. Qat'ur rahim ini artinya memutus tali silaturahim, kadang menghiraukan keluarga, acuh tak acuh dengan keluarga. Ini ngarannya qat'ur rahim. Ini membawa kepada su'ul khatimah. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Ada orang kaya naik haji. Orang kaya ini naik haji membawa duit rasanya 1000 dinar. Banyak banget duitnya 1000 dinar itu. 1 dinar itu kita anggap umpamanya 3 gram. 3 gram berapa wah ini? Kita anggap 500.000. 500.000 kali 1000 berapa? Banyak banget nolnya. Naik haji membawa duit 1000 dinar. Begitu hendak wukuf di Arafah, orang kaya ini kebingungan kemana mandak duit nih. Saran orang tuh ada di situ orang yang ahli ibadah, orang yang saleh. Ikam titipakan wadah sidin duit itu. Titipakan wadah sidin duit itu ikam ayo tulak ke Arafah untuk wukuf. Alhasil datangi orang yang ahli ibadah tadi, datangi orang yang saleh tadi, nah umpat mandak duit, ulun hendak wukuf ke Arafah, hendak titip duit di situ, berangkat ke Arafah. Begitu sampai di Arafah, selesai menunaikan ibadah haji, datangi ke rumah orang nang ahli ibadah nang saleh tadi, hendak mengambil duit, sekalinya mati orangnya mati. Takutnya nang bini na anak, adakah siring bapada di mana mandakakan duit 1000 dinar kada nang tahunya. Mana mandak duitnya? Minta saran kepada tuan guru di Makkah waktu itu. Ujar tuan guru itu menyebutkan, ikam coba datangi sumur Zam-Zam. Ikam datangi sumur Zam-Zam, lihat sumur Zam-Zam, ikam panggil rohnya. Siapa? Orang saleh itu ngarannya panggil.
Karena ada menjawab tak uni di mana ikan mandak duit nang 1000 dinaran itu. Tulak ke Zamzam. Tengah malam sampai di Zamzam itu dia menyeru, wahai Fulan bin Fulan, di mana mandak duitku nang 1000 dinar? Kata dia sahutan. Kata dia menyahut. Esok hari datangnya kepada tuan guru yang menyarankan tadi, sudah melampiri ulun datangnya ke sumur Zamzam, kata dia menyahut. Ujar tuan guru tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti itu orang kada baik ngarannya. Jakanya orang baik menyahut di situ di Kiau. Kalau kayak itu kita mencoba datang ke negeri Yaman, jauh Yaman itu pada Makkah. Tapi duitnya 1000 dinar, cocok aja nanti tunti. Ikam datang ke negeri Yaman, ikam takunakan di sana ada sumur, ngarannya sumur Barhud. Sumur Barhud itu tembusannya ke neraka Jahanam. Ikam baku ciak di situ, panggil ngarannya. Fulan bin Fulan tadi. Tulak ke Yaman. Tulak ke Yaman. Takun di mana andaknya sumur Barhud itu dipadahkan orang situ. Tengah malam dia berteriak, wahai Fulan bin Fulan, di mana andak duit yang 1000 dinar? Akhirnya menjawab di situ. Menjawab, duit itu kupatak di bawah tangga. Yang datangnya aja ke situ, ke rumahku itu di bawah tangga, cari situ ada duitnya 1000 dinar. Lalu jar nang sugih ini kenapa pian tak kasih ini? Tak Yaman sini jauhnya. Ujarnya, aku adalah sewaktu hidupku aku kadang menghiraukan, kadang memperdulikan dengan adingku nang perempuan. Kadang menghiraukan, kadang mengetahuani keadaannya kayak apa. Adingku tuh ada bini-bini. Jadi ini disebut ngarannya qat'ur rahim, memutus silaturrahim. Ada bisi ading bini-bini kada dihiraukan, kada diketahui keadaannya kayak apa, makan kahinya kada kah. Nah, kada diketahui ibadah aja. Ini qat'ur rahim. Akhirnya apa? Matinya su'ul khatimah. Nah, jadi qat'ur rahim ini sangat membawa berpeluang kepada su'ul khatimah. Yang ketujuh, ujar para ulama, yang membawa kepada su'ul khatimah itu ada lagi nusyuduz zaujah li zaujiha, durhakanya seorang istri kepada suaminya. Ini perempuan, ini istri, kata-katanya, tingkah lakunya menyakitkan hati lakinya. Ini nusyuz. Rasulullah sudah mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang durhaka kepada suaminya itu amal ibadahnya kada diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada diterima. Kalau amal kada diterima, jelas sudah matinya akan su'ul khatimah. Yang kedelapan, adiyatu auliya'illahi ta'ala, menyakiti kekasih-kekasih Allah, menyakiti wali Allah Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang menyakiti wali Allah itu, Allah mengatakan, siapa-siapa yang menyakiti kekasihku berarti dia berperang denganku. Orang yang berperang dengan Allah sudah pasti akan kalah dan ke neraka. Makanya kata Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhanya di dalam taat. Oleh karena itu jangan engkau inting taat itu sekecil apapun, karena barangkali di situ ada ridhanya Allah Ta'ala. Allah meletakkan yang kedua, Allah meletakkan murkanya pada maksiat. Jangan engkau anggap inting maksiat sekecil apapun, karena di situ ada murkanya Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah menyembunyikan di antara kalian wali-walinya.
Allah menyembunyikan di antara kalian kekasih-kekasihnya. Oleh karena itu jangan kau menyakiti seseorang, karena barangkali itu adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Menyakiti kekasih Allah, matinya su'ul khatimah. Yang ke-9, aklu malil yatim, memakan harta yatim. Al-Quran sudah mengatakan orang yang makan harta yatim itu makan api sebenarnya. Maksudnya makan harta yatim ini kada boleh memakan secara berlebih-lebihan. Kalau kita memakan harta yatim dengan ma'ruf itu boleh aja. Maksudnya apa? Kita bisa maharagu yatim. Sedangkan yatim ini dia punya harta benda. Kita maharagu. Kita memasakakannya, kita mengatur segala-galanya. Kita kada kaubar lagi berusaha karena urusan si yatim ini. Sedangkan kita kada punya harta, kada punya duit. Nah, boleh kita mengambil harta yatim untuk sekedar keperluan kita. Nah, itu boleh. Nah, kada boleh itu mengambil harta yatim berlebih-lebihan daripada yang sewajarnya. Yang ke-10, zina. Orang yang zina, melakukan zina, kada tubat, kada betubat. Nah, karena kata Rasulullah, orang yang melakukan zina itu dicabut iman daripadanya. Imannya dicabut. Yang ke-11, riba. Itu Quran sudah mengatakan, siapa-siapa yang kada berhenti daripada perbuatan riba, beritahukan kepadanya bahwa aku memerangi mereka, ujar Allah Ta'ala. Bersangkut paut lawan riba, artinya melakukan riba, pernah melakukan riba tapi kada tubat, walaupun wah ini sudah ampih tapi kada tubat, ini bisa membawa kepada su'ul khatimah. Apalagi parahatan riba mati maginnya. Parahatan masih membayar hutangnya umpamanya, parahatan masih duit mandak di banknya, mati su'ul khatimah. Yang ke-12, idmanul khamar, orang yang suka minum arak. Suka minum arak. Rasulullah mengatakan orang yang seteguk minum arak 40 hari amalnya ditolak. Sahirupan aja sebutul berapa hirup. Yang ke-13, zulmun nas, menzalim manusia. Ini umum. Menzalim manusia ini umum, membunuh orang, menyiksa orang, menipu orang, mengurangi takaran, ukuran, timbangan, termasuk menzalim manusia. Mengangkat tanah orang, menzalim manusia. Yang ke-14, al-ghulul, memakan duit negara. Artinya bahasa wahyi ini korupsi. Harta negara yang mestinya untuk dibagi-bagi kepada orang banyak, nah diambil. Itu ngarannya adalah ghulul. Ini kan neraka. Masih ingat kita kisah pembantu Rasulullah, khadamnya Rasulullah yang bernama Karkarah. Khadamnya Rasulullah Karkarah ngarannya. Waktu peperangan umpat lawan Nabi jauh berperang. Umpat berperang sama lawan orang kafir. Ditumbak oleh orang kafir, rabahnya mati. Ujar orang untung Karkarah mati syahid. Ujar Nabi apa? La huwa finnar, dia masuk neraka.
Bingung sahabat, kenapa masuk neraka? Maka matinya mati fisabilillah, mananya pembantu hidupnya melayani Rasulullah. Kenapa dia matinya masuk neraka wahai Rasulullah? Kata sahabat, karena dia ada mengambil harta negara yang belum dibagi. Harta pempasan perang itu harta negara. Sekalinya diperiksa, dia menyembunyikan selambar selimut di dalam kainnya, di dalam bajunya. Selambar selimut itu disembunyikannya. Ampun negara nih. Selambar selimut itu berapa harganya? Ya Nabi huwa finnar, dia di neraka. Padahal matinya dibunuh orang kafir, berperang lawan Rasulullah. Cuma karena selambar selimut mengambil harta negara, huwa finnar. Apalagi sebuah sepeda motor. Bayangkan, sembahyang sudah kada kakaruan, beribadah kada karuan, korupsinya luar biasa. Nah itu suul khatimah. Yang ke-15, al-idrar bil wasiyah. Dia berwasiat memudaratkan orang lain. Dia punya wasiat, tapi wasiatnya ini adalah memudarat jadinya orang lain. Ujar Rasulullah dalam satu hadis, ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang beribadah penuh 60 tahun. Tapi karena dia begitu hendak mati, dia berwasiat dengan wasiat yang memudaratkan orang lain, akhirnya dia masuk neraka. Al-idrar bil wasiyah. Contohnya apa idrar bil wasiyah ini? Nah, contohnya oleh ulama ahli hadis dicontohkan di situ adalah mencegah ahli waris daripada warisan. Wasiat lana. Terus si anu tuh kan mati jangan diberi, ini sudah tuhuk menghabiskan hartaku. Nah, ada boleh itu. Kalau kita macam itu soal khatimah matinya. Umpam si anak misal 5, nang panuhannya ini bilang menghabiskan terus ke harta. Beda motor jualnya, motor sendakannya, kabun habis jualinya. Nang kawitan ini kasarikan lah bila aku mati jangan diberi lagi harta inya, itu kada boleh. Karena Allah sudah menetapkan bahwa inya dapat waris. Berarti merubah hukum Allah ngarannya, itu ganal bahayanya. Atau berwasiat lah, karena kan bila aku mati rumah ini jangan dijual. Jangan berwasiat macam itu, mengalihin yang hidup kayaknya. Jangan berwasiat macam itu. Karena bila kita mati rumah itu pun waris sudah dijualnya, kalau diapainya lagi boleh aja. Jangan hendak mengalihi. Ujar Nabi kita, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat lagi untuk waris. Waris itu sudah ada jatah-jatahnya. Allah sudah mengatur di Quran, si A dapat sekian, B dapat sekian. Kita kada boleh lagi mengatur. Kita boleh berwasiat untuk nang bukan waris. Nah bila aku mati, kayaknya tolong aku berwasiat. Aku nak memberi pesantren, masjid, masing-masing Rp1.000.000. Nah ayo tuh wasiat nang bagus. Kalau berwasiat untuk waris itu kada boleh, karena Allah sudah mengatur waris. Yang hendak menyamai Allah maulah aturan seorang, itu berat jadinya. Al-idrar bil wasiyah. Yang ke-17, buhtan. Buhtan ini artinya apa? Mengada-ada orang lain, mendakwa orang lain yang bukan-bukan. Lebih jelasnya, buhtan ini adalah kita mengaibkan, mencela orang lain dengan cela yang tidak ada pada dirinya. Nah itu kada boleh. Berat itu, buhtan itu. Kamu jangan bakawan si anu, itu orangnya maling. Padahalnya kada ada maling. Nah itu buhtan. Lihat orang punya banyak dapat duit, tuh dapat duit itu merampok di mana atau, padahal ada dayanya, buhtan itu ngarannya. Nah ini berat, lebih berat daripada zina.
lebih berat daripada zina. Yang ke-17, ghibah. Orang yang suka menggibah ini matinya su'ul khatimah. Gibah ini adalah mencela orang dengan aib yang ada pada orang itu. Mencela orang, tapi memang orang itu benar-benar ada aib. Itu gibah ngarannya. Jangan juga itu. Yang ke-18, namimah, ma'adu domba. Orang nang asa bakawan jadi bakalahi, orang nang asa rukun jadi cerai-berai karena diadu dombanya. Nah, orang macam ini ujar Nabi diazab. Artinya apa? Matinya su'ul khatimah. Yang ke-19, sihir. Sihir macam-macam bentuknya. Sihir ini menggunakan hal-hal yang sifatnya bukan diridai Allah, hal-hal yang sifatnya kafir, menggunakan syaitan, menggunakan mantra-mantra jin untuk mencapai tujuannya. Mulai hal nang halus sampai hal-hal nang ganal. Nang halus macam apa? Panglaris toko supaya payu, lalu maulah mantra-mantra sihir diandak di toko supaya payu. Atau supaya orang hakun lawan seorang, disihir orangnya, sihir juga. Atau sarik lawan orang lalu diparang maya, sihir juga. Sihir ini ada dan kita wajib percaya sihir itu ada. Quran mengatakan sihir itu ada. Dan Rasulullah pernah disihir. Yang ke-20, qatlun nafsi, bunuh diri. Bunuh diri. Rasulullah pernah berperang dalam satu peperangan. Lalu ada sahabat beliau tuh yang dipedang oleh musuh. Nah, kesakitan nih ya. Kelapak ditimpasnya oleh orang kafir. Rupanya asa kada tahan lagi nya menyandang nih. Diambilnya pedangnya seorang, dicucukkannya ke parutnya seorang. Bunuh diri. Jar Nabi huwa finnar, dia masuk dalam neraka. Dan dia akan diazab setiap hari dalam neraka dengan mencucuk parutnya dengan pedang itu. Jadi hadis Nabi demikian mengatakan orang yang mati minum racun, ujar Nabi kita kena di dalam neraka dia tiap hari diminumi racun. Orang yang matinya bergugur di gunung di tempat yang tinggi kena tiap hari digugurakan orang dalam neraka situ. Orang yang bunuh diri bergantung di neraka bergantung juga hari-hari. Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, nanti dia di akhirat diazab dengan sesuatu itu. Yang ke-21, al-kadzib 'ala Allah wa rasulih, berdusta atas nama Allah dan Rasul. Rasulullah mengatakan ini padahal kadada. Ini hukumnya haram, kata Allah kadang mengharamkan itu. Nah, ini bahaya. Termasuk bersumpah palsu. Itu berdusta atas nama Allah juga ngarannya. Nah, itu membawa kepada su'ul khatimah. Yang ke-22, al-iddia ila ghairi abih. Nah, ini mengaku abah nang bukan abahnya. Atau mengaku anak nang bukan anaknya, mengaku ading nang bukan adingnya. Ya nang orang nang kada habib bepada habib, itu termasuk. Ujar Nabi kita, manid da'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Orang yang mengakui bahwa itu abahnya padahal dia tahu itu bukan abahnya, maka surga atasnya haram. Ada lagi hadis Rasulullah yang mengatakan siapa yang tidak senang dengan abahnya lalu dia mengatakan itu lain abahnya, maka dia kafir. Kada hakun babin lawan abah seorang, kada hakun karena abah mungkin hina, karena abah mungkin orang rendahan. Lalu siapa bin? Abah angkat diulah bin.
Rasul mengatakan bahwa kafir. Nah, jadi ini termasuk nang mengakibatkan seseorang itu su'ul khatimah. Nah, itu nang zahir. Pokoknya setiap dosa bila kita kada tobat itu membawa kepada su'ul khatimah. Terutama dosa-dosa besar nang disebutkan tadi. Nang zahir, nang batin pertama riya. Riya membawa kepada su'ul khatimah. Kenapa? Karena orang riya amalnya kada diterima Allah. Kalau kita mati kada membawa amal, apa lagi? Yang kedua, ujub. Ujub ini orang yang kada merasa dirinya ditolong Allah. Ujub ini orang yang kada merasa dirinya bisa beribadah karena kekuatan Allah. Merasa inya nang punya kemampuan, kehebatan, kepintaran. Ketiga, sombong. Hadis Nabi sudah mengatakan ada masuk surga orang yang seberat semut, umpamanya daripada kesombongan. Yang keempat, yang bisa su'ul khatimah itu tasdiqul kahin, percaya lawan dukun. Percaya lawan dukun. Rasulullah mengatakan siapa yang percaya dengan dukun berarti dia berlepas daripada aku, kata Rasulullah. Yang kelima, i'tikadul bid'ah. Dia i'tikadnya bid'ah. I'tikadnya kada sesuai dengan i'tikad Rasulullah, kada sesuai dengan i'tikadnya para sahabat dan keluarga Rasulullah. I'tikadnya ini ganjil. Keyakinannya. Umpamanya dia meyaktikadkan bahwa Allah Ta'ala itu berada di atas langit. Nah, itu i'tikad bid'ah. Yang keenam, al-hikid, dendam. Artinya ada menyimpan kebencian kepada seseorang. Nabi kita al-mu'min laisa bihaqud. Orang beriman itu tidak pendendam. Al-hasad, iri dengki, su'ul khatimah akhirnya. Kenapa? Karena hasad ini memakan kebajikan yang ada, sebagaimana memakannya api terhadap kayu yang kering. Akhirnya mati, habis, kada diisi amal lagi karena iri dengkinya. Yang kedelapan, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada perdaya Allah. Maksudnya apa? Orang yang mati rasa yakin husnul khatimah. Nah, ya itu sudah macam su'ul khatimah. Matinya ini asa yakin sudah husnul khatimah. Nah, aku mati ini aman aja, insyaallah husnul khatimah. Nah, asa yakin walaupun baik insyaallah ada boleh, tetap kita mesti ragu-ragu, mesti takut tentang akhir daripada hayat itu. Kalau kita merasa sudah husnul khatimah, wah ya sudah tuh su'ul khatimah jadinya. Yang kesembilan, di antara dosa-dosa batin yang membahayakan kepada akhir hidup kita adalah bughdu ahli baitin nabi wa ashabih, benci. Dalam hati ini artinya ada kebencian dengan keluarga Rasulullah atau sahabat-sahabat Rasulullah. Itu pun membahayakan kita, menarik iman, mengeluarkan iman daripada hati sewaktu kita hendak dicabut roh itu. Nah, bait syair ini menegaskan bahwa maut itu dekat. Agar dapat merasakan betapa dekatnya maut dengan diri kita, maka kita harus berusaha mengingat, merenungkan dan memikirkan maut, serta merasa takut akan kematian yang buruk atau datang secara tiba-tiba. Janganlah kita lalai, tetapi hendaknya kita berusaha menghadapi maut dengan tobat yang tulus. Banyak melakukan amal saleh, rajin beribadah, tidak tertipu oleh dunia dan tidak menjadikannya sebagai tujuan utama dunia itu.
Makanya itu jar para ulama mengatakan bahwa husnul khatimah itu adalah sebabnya utama pertama adalah takwa. Kalau kita takwa, kita berpeluang mati husnul khatimah. Takwa nomor pertama. Diperkuat lagi dengan tajdidut taubah, selalu memperbaharui tobat. Tobat, ada dosa tobat, ada dosa tobat, itu berpeluang husnul khatimah. Al-iktsar min qauli la ilaha illallah wassalah ala rasulillah, memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak salawat, itu dorongan juga kepada husnul khatimah. Yang keempat, hubbus salihin, cinta, suka kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada orang-orang yang takwa. Itu bisa membawa kita kepada husnul khatimah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa siapa-siapa yang tahu, ini bukan hadis tapi perkataan ulama, siapa-siapa yang tahu ngaran Nabi Khidir, begitu ngaran kunyahnya, ngaran abahnya, lawan galarnya, maka itu bisa membawa kepada mati husnul khatimah. Khidir itu galar, Khidir, kha-nya kha betitik, bat ra Khidir, nah, itu gelar. Kalau kunyahnya, kunyah sidin itu Abul Abbas, Abul Abbas. Ya Rasulullah kan Abul Qasim, kalau Khidir Abul Abbas. Kalau ngaran sidin bal ya, ba la, ba lam ya alif, bal ya. Bin Malkan, Malkan itu mim, lam, kaf halus, alif, nun, Malkan. Nah, kita tahu Nabi Khidir itu ngarannya ini, ngaran abah sidin ini, ngaran anak sidin ini, Abbas tadi. Nah, jauh dipanggil Abul Abbas, abahnya Abbas. Itu termasuk dalam ruang lingkup hubbus salihin juga, cinta kepada orang saleh.